Halo, nama saya Bagas Radiotomo, siswa Pacman Bright Future Program dari program studi Data Science dan AI Machine Learning Engineer batch keempat. Pada kali ini saya akan menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam mengerjakan project dari probability dan statistic test. Untuk disclaimer dulu di awal, untuk presentasi ini hanya berisi sedikit penjelasan teori terkait penggunaan konsep dari probabilitas dan juga hipotesis test untuk beberapa problem cases. Tapi untuk lebih lengkapnya, sebenarnya analisis ini lebih lengkap, tapi ini hanya overview aja atau gambaran kecil dari pendekatan yang digunakan. Kalau mau lihat lebih lengkap nanti bisa lihat di video deskripsi ya, atau di slide akhir. Untuk yang pertama, teori yang digunakan itu yang sudah diajarkan di live class. Yang pertama, conditional probability. Ini digunakan untuk menyelesaikan beberapa case, terutama di case-case yang discrete dan juga continue. Jadi yang pertama itu, apa sih probabilitas kalau seseorang itu perempuan diberikan sebuah kondisi kalau mereka itu perokok, dan juga bagaimana untuk gender laki-laki diberikan suatu kondisi kalau mereka itu perokok. Dengan formula conditional probability yang kita tahu, jika A diketahui B, maka probabilitas irisan antara A dan B dibagi probabilitas B. Yang dimana dihasilkan dari pertanyaan case ini, analisisnya adalah untuk majority atau secara garis besar mayoritas perokok itu ternyata adalah gendernya gender cowok atau gender laki-laki dengan proporsi 58% dibandingkan perempuan 42%. Selanjutnya juga masih dengan conditional probability dengan pertanyaan kemanakah yang lebih mungkin seseorang dengan BMI di atas 25 itu menerima tagihan insurance yang lebih besar dari 16.700 atau seseorang dengan BMI yang di bawah atau sama dengan 25 menerima medical charge yang lebih besar dari 16.700. Analisisnya, untuk hasil analisisnya itu yang lebih mungkin adalah seseorang yang mempunyai BMI di atas 25 itu akan menerima medical charge itu lebih besar dari 16.700 dengan persentase 25,96% dibanding yang di bawah BMI 25 sebesar 20,65%. Apabila kita melihat konteks secara general, ini sebenarnya masuk akal. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang dengan BMI yang di atas standar, maka pastinya mungkin ada gejala-gejala penyakit lain yang bisa datang, dan itu kan juga membutuhkan perawatan lebih, sehingga untuk medical charge-nya juga akan lebih besar. Itu kalau melihat gambaran secara umum, tapi itu harus butuh analisis lebih lanjut lagi. Nah, yang kedua itu teori yang digunakan adalah analisis korelasi. Ini untuk setiap variabel numerik. Jadi kalau misalkan lihat dari tabel korelasi ini, sebenarnya setiap variabel itu terkesan independen. Kenapa? Karena korelasinya semua kecil, bahkan di bawah 0,5. Tapi kalau di antara yang korelasi yang kecil-kecil ini, yang paling besar itu tentu yang BM umur dengan uh, umur dengan charge itu punya kaitan yang gede gitu, 0,3. Jadi mungkin untuk beberapa umur itu menyebabkan tagihan menjadi lebih tinggi. Kalau BMI sendiri ternyata lebih kecil efeknya, dan kalau children itu tidak ada hubungannya gitu. Jadi karena ini korelasinya sangat kecil, kelihatannya bahwa setiap variabel ini adalah independen. Jadi mungkin dibutuhkan variabel-variabel kategorik lain untuk dihitung juga sehingga tercipta korelasi yang lebih baik gitu. Lalu yang terakhir tuh ada hipotesis testing. Jadi di sini saya mengangkat 3 case untuk hipotesis testing. Yang pertama itu apakah perokok dan tidak perokok memiliki varians yang sama untuk tagihannya. Untuk ternyata setelah dianalisis ini dengan menggunakan F value ya. Jadi untuk membandingkan F value dari lower dan upper, karena kan hipotesisnya sama dengan tidak sama dengan. Ternyata ditemukan bahwa variabilitasnya itu tidak sama gitu variansinya. Jadi emang terlihat kalau misalkan dari analisis deskriptif yang bisa dilihat di Medium, di artikel Medium saya, itu smokers itu perokok punya tagihan yang lebih variatif sih. Jadi ada yang kecil, ada yang besar gitu. Jadi makanya kenapa variansinya itu tidak sama. Lalu untuk perokok apakah meng-spend lebih banyak gitu ya untuk tagihannya dibanding tidak perokok? Nah, di sini menggunakan T uji T. Kenapa? Karena di sini tidak diketahui dari um,
variansi dari populasinya kalau kita mau pakai uji Z, walaupun datanya lebih dari 30. Jadi saya menggunakan uji T. Di sini terlihat bahwa test score-nya sangat besar gitu dibandingkan T critical, yang dimana pastinya itu akan terdapat di area reject H0, yang berarti memang terlihat bahwa ada perbedaan signifikan untuk medical charge dari perokok itu lebih besar gitu secara signifikan daripada rata-rata dari medical charge yang non smoker. Dan ini juga masuk akal. Kenapa? Karena kan pastinya kalau misalkan orang merokok mempunyai potensi risiko kesehatan yang lebih tinggi gitu. Nah, yang terakhir itu apakah proporsi dari perokok perempuan itu lebih besar dari perokok laki-laki itu lebih besar dari perokok perempuan. Dan ini kan udah dijelaskan juga di sebelumnya di conditional probability ya. Dan di sini adalah mungkin pembuktiannya gitu dari hipotesisnya. Tentu yang dibangun hipotesisnya adalah apakah proporsi perokok laki-laki itu lebih kecil sama dengan dari perempuan untuk H0 dan H1 itu sebaliknya. Ditemukan bahwa Z score-nya itu lebih besar dari Z critical, yang dimana yang berarti ini adalah area penolakan H0. Yang berarti kita punya bukti yang kuat bahwa proporsi perokok laki-laki itu lebih banyak dari proporsi perokok perempuan, yang dimana ini membuktikan dari data yang sudah kita cari sebelumnya di conditional probability, di mana probabilitas perokok laki-laki diberikan suatu kondisi apabila dia perokok itu sekitar 58%. Dan di sini juga dibuktikan dengan hipotesis testing. Mungkin seperti itu aja untuk teori explanation-nya secara singkat mengenai pendekatan yang digunakan dalam mengerjakan proyek ini. Berikut presentasi dari saya. Apabila ingin melihat lebih lengkapnya, bisa melihat dari GitHub repository dan medium artikel yang akan ditaruh di link deskripsi. Terima kasih.